Oke, balik lagi bersama obrolan biasa di episode 2 ini. Kali ini gue akan mengajak salah satu uh, seorang cowok yang berprofesi cukup menarik, yaitu sebagai pramugara. Dan kenapa judulnya pramugara dan digital content creator? Karena pramugara ini uh, pramugara yang satu ini gak biasa gitu, karena dia membuat satu komunitas di mana komunitas content creator ini berkumpul dalam satu wadah. Oke, kita invite sekarang ya. Hmm, Mana nih? Jadi sebenarnya ini adalah hari kedua gue melakukan percobaan untuk live bareng, untuk ngobrol bareng dia. Karena di hari kemarin kita punya kendala koneksi, karena kebetulan dia lagi ada stay di satu daerah gitu. Oke deh, kita langsung mulai aja nih obrolan biasa bersama pramugara. Kira-kira sambil nunggu ya, kira-kira episode 3 eh enaknya kita ngobrol bareng siapa ya? Profesi apa ya gitu. Karena di episode 3 gue punya rencana untuk ngobrol bareng dokter nih. Karena yang menjadi keresahan kita bersama di saat-saat ini banyak banget nih kayak hoax atau kayak berita-berita simpang siur masalah masalah kesehatan gitu ya, terutama di COVID-19 gitu. Jadi kayaknya gue tertarik untuk interview dokter gitu. Kita ngobrol bareng di obrolan biasa ini. Mana nih? Gue tinggal nunggu invite. Oke. Waiting for connection. Waduh. Nah, ini bagus nih. Lancar gak Ini sinyalnya? bagus sinyal ya. Lancar lumayan Oh, kayaknya. Iya, lu main ya? udah bisa dengar suara gue juga kan? Udah bisa. Oke, kita mulai aja deh ya setelah tertunda satu hari. Kita bikin cepet aja nih, Mbak ya, karena udah malam juga. Tapi apa namanya, gue sih tidak menargetan berapa nih yang nonton live kita, tapi nanti berapa yang nonton IGTV dan vlog gue aja gitu. Oke. Oke, kita kita harus menghiraukan dan mengabaikan komentar-komentar di live dulu ya. Oke. Oke, Mohon saat maaf ini gue teman-teman. uh, saat ini gue sedang ngobrol bareng tuh Bagus Rasa nih, seorang pramugara yang bekerja di salah satu maskapai di Indonesia ya. Jadi kita harus ngulang lagi obrolan kita yang udah lumayan Iya. setengah kemarin ya. Iya, iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Perkenalan, apalagi yang harus gue kenalin nih dari seorang tuh Bagus Rasa nih. Ya, nggak ada. Kayaknya semua udah ada deh di Instagram gua, di YouTube Oh, gua juga. kan gue belum tahu, kan lu belum diketahuin gitu. Aduh, Oke. ya udah. Jadi, Selamat malam hmm, nih penontonnya Mas Nanda semuanya. Kenalin gua tuh Bagus Rasa, teman-teman. um, Teman-teman biasa manggil gua TB. Gua um, asal Bogor dan profesi gua adalah seorang awak kabin, oke, cabin crew atau pramugara. oke, kita bisa ulang lagi nih obrolan kita kemarin ya. Kenapa di umuran lo yang sekarang ini, saat ini lo umur berapa nih? Eh, tahun ini 24, biar agak tua dikit 24. sebenarnya masih muda Oh, sih. berarti lo masuk pramugara udah lama dong. Udah berapa lama nih? Udah sekitar gua masuk pramugara tuh 2015, pertengahan 2015. 2015. Berarti di umur Tepat, lo sekira ah, 20-an ya. enggak, 15 berarti ya kurang 5 tahun, sekitar 18, 19, Oke, 18 tahun. di umur lo yang 18-19 tahun tadi memutuskan untuk jadi pramugara. Kenapa tuh? Kenapa? Gue jadi pramugara deh. Jadi kita mengulang ya cerita sebelum. Iya, iya. Sebenarnya Jadi kemarin awalnya, yang udah nonton tuh, oh iya diulang lagi. Ya nggak apa-apa lah. iya. Iya, ya.
Oke ya, ini sebenarnya udah gue share di YouTube gue. Sebenarnya udah gue share di YouTube gue. Oke, Jadi kalian juga bisa awalnya tuh uh, gue nggak ke... bisa subscribe ya YouTube channel lo di Tuh Bagus Rasa. Oke, Oh, lanjut bagus banget. lanjut. Ya lanjut ya. Jadi awalnya tuh gue nggak kepikiran jadi pramugara. Mm-mm. Gue pengen kuliah dan cita-cita gue itu dulu pengen jadi pengusaha makanan. Gue pengen buka restoran. Gue pengen Mm-mm. punya perusahaan sendiri, buka restoran. Sehingga gue Mm-mm. nyari jurusan yang berbau-bau makanan, entah itu gizi, teknologi pangan, atau jasa boga. Jadi gue pernah daftar ke UI, ke IPB, Unpad, Mm-mm. Undip, terus sampai gue ke Oh, NHI, hampir semua hampir universitas selesai. negeri ya. Tapi ya gue gak keterima gitu. Sampai akhirnya gue keterima di D3 IPB jurusan gizi. Mm-mm. Cuman kata keluarga sih nanggung. Kenapa Mm-mm. gua nggak ngambil swasta? Karena ya sebenarnya gua minim biaya untuk swasta karena ya kan Mm-mm. swasta Mm-mm. terus udah gitu akhirnya ada teman gua yang nawarin jadi seorang FOO. Nah, FOO itu Flight Operation Officer atau Operation mungkin Officer yang kemarin lo ya, jelasin itu ya membuat flight plan ya. flight plan atau biasa disebut pilot darat ya. Oke. Nah, terus cuman FOO itu dia Mm-mm. baru keluar license-nya itu umur 21 tahun. Nah, pas itu kan gue masih 18 tahun. Jadi kayaknya Mm-mm. lama gitu wasting time sampai akhirnya eh karena gue udah tahu nih dunia penerbangan, akhirnya nyokap sama keluarga nawarin bilang, "Udah jadi pramugara aja." Lah, gue bilang, "Ah, pramugara emang kayak gimana?" Gue bilang gitu kan. Mm-mm. "Iya, itu kerja di pesawat udah." Nah, pas itu badan gue kan kurus. Gue kan ngerasa taunya pramugara tuh kan gitu kan good looking gitu lah ya gue Ah, tau. Nah terus gue kayak masa sih bisa, udah coba aja masuk dulu sana ke sekolah pramugara di Bandung. mm-mm. Jadi gue sempat sekolah pramugara di Bandung pas itu, Oh ya, sekolah aviasi gitu ya. sekolah aviasi Itu di berapa lama sih kalau sekolah aviasi itu? Kayak sebenarnya kayak materinya kuliah kah atau gimana? enggak, dia kayak pelatihan pelatihan lo kayak Mm, kursus, kayak kursus mm-mm, paling lama 6 bulan sebenarnya. mm-mm. Tapi gue waktu itu gue cuma 3 bulan tuh kebetulan ada rekrutmen, jadi gue langsung disuruh ikut Diikut rekrutmen. sertakan ya. Ya, diikut sertakan. Mm-mm. Oke, apakah keputusan lo sudah tepat nih mengambil jalur pramugara setelah 5 tahun lo rasakan ini? Eh, s- pada saat itu atau sekarang? Sekarang lo Oh, setelah sekarang. Oh, ya bertahun-tahun sangat tepat sekali. Ya sangat sangat tepat tepat ya. sekali. Iya. Padahal Oh, berat. pramugara itu Mm-mm, awalnya last chance gua gitu. Pilihan mm-mm, terakhir gua. mm-mm. Oke, 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 oke. Jadi, gimana nih? Gue tanya suka duka dulu deh, biar yang pada mau gabung di profesi lo sebagai pramugara bisa tahu nih suka dukanya apa. Karena banyak banget nih yang nitip pertanyaan ke gue untuk seorang pramugara, suka dukanya jadi pramugara tuh apa sih gitu. Suka duka ya. Bolehlah Eh, kayak beberapa poin aja, 3 poin lah dari suka dan dukanya. kalau suka ya pasti ketemu banyak orang, ketemu dari berbagai macam suku budaya, ke daerah-daerah. Terus gue nyobain hotel-hotel, karena gue seumur-umur belum pernah ke hotel hotel bintang 4 bintang 5 gue belum pernah. Iya. Gue Mhm, first flight itu gue sendiri di hotel di Batam. mhm. Itu gue nggak tahu kalau ada kunci namanya kunci kartu. Dan itu gue lagi sendiri pas itu, sendiri gue. Iya, iya. Gue nggak tahu itu kunci kartu. Gue sampai Dan lu ini nggak bisa gimana nih? masuk. Enggak, jadi pas ini gue coba-coba, terus gue pikir kan kayak yang di film-film ya bisa di tap gitu kan. Ternyata Mhm, bisa. mhm. Ternyata pas gue masuk, gue nyari ini kok lampu kok nggak nyala. Gue nyari saklarnya, gue keliling dulu kamar, gue keliling kamar dulu, Mhm. nyari saklar. Sampai akhirnya gue nemu kartu. Jadi sampai segitunya. Jadi gue bisa ngerasain hotel-hotel bintang 4 bintang 5. Oke, Kalau oke, oke, oke. untuk duka ya
jauh Pasti dari orang social tua. life ya, Ya, sosial life. tertunda. Lo nggak bisa bergaul sebebas orang-orang kerja darat ya. Ya, nggak sesuai, nggak matching sama teman-teman yang lain gitu. Oke. Oh, Terus ya, emang hmm, terus terus. iya terus ya bangun pagi sih awalnya kayak nggak duka nggak sih bangun pagi tuh. Kalau di bawah Tapi jam sehat 5 tahu ya, bangun pagi. di bawah jam 5 masih sehat ya. Sehat dong, sehat. Oh, sehat. Tapi ngantuk Oke, aja oke. ngantuk. Eh, merah aja sih mata ya. Bang, saya izin ke belakang nggak mas? Terus gimana nih perkembangan COVID-19 terhadap profesi lo saat ini? Em, tentunya penumpang jadi lebih sedikit. Mm-mm. Terus kita adanya protokol kesehatan jadi lebih ketat juga. Mm-mm. Sebenarnya gue kayak Terus nggak mau nanya penerbangan ini sih jarang. ya. Cuma ini Iya. adalah topik yang lagi hot dan ya secara generalnya aja lah terhadap profesi lo Hmm. gitu. Gimana bahwa penumpang jarang, terus jam terbang lo pasti lebih sedikit Jam dong ya. terbang dikit, jam terbang jarang. Mm-mm. Iya, bisa cuma berapa ya, Bang? Ya 2 minggu lah Karena ada terbang. aturannya sendiri ya, Be ya. Karena Hmm, 50% dari penumpangnya kayak gitu ya. 70% ya. Oh, tujuh puluh 70% persen. ya. Hmm. Oke. Terus aturannya gimana sih? Kayak banyak banget nih yang nanya ke gue juga, titip pertanyaan ke pramugara. Aturannya gimana sih setelah new normal ini? Aturannya. Kita harus ngelakuin rapid test. Mm-mm. Terus sudah rapid test doang sih yang paling terbaru terakhir new normal tuh. Kita harus Mm-mm. rapid test sama isi ini EHAC, surat. EHC ya. Itu Bisa dua itu sih online, rapid test bisa sama tertulis EHAC. ya. Oke Yes, deh, buat bisa. yang bertanya tuh apa syarat mau terbang saat ini udah dijawab langsung sama pramugaranya. Terus Hmm. kenapa nih gue undang lo di sini karena lo salah seorang pramugara yang nggak biasa. Yang komen pramugara semua nih. Gue berusaha tidak membaca komen. Be- jadi Rame, jadi rame sih. jadi apa sih nih, Be? Apa kenapa lu gue undang karena lu salah satu orang yang bisa membuat satu komunitas yang luar biasa unik dan menarik juga sih menurut gue, karena juga saat ini perkembangan dunia digital tuh lagi marak banget gitu, kayak semua orang mau ditonton, everybody watching me gitu, Iya. jadi uh, kayak sindrom watching me itu di mana-mana gitu, kayak semua orang pengen ditonton buat podcast, buat YouTube, Yes. buat banyak deh, kayak contohnya gue ini ya gitu, karena Hmm. dengan masing-masing tujuannya gitu, selama itu tujuannya positif dan baik sih menurut gue nggak ada salahnya juga didukung gitu. Tapi kenapa lu awal mula lu bisa buat satu komunitas yang mengumpulkan orang-orang di dunia airlines yang lu sebut sebagai Creaviation ya, Iya, benar. bacanya gimana? Ya. Benar, creation. Creation. Creaviation gimana tuh awalnya, Jadi awalnya kenapa? sebenarnya ya jadi awalnya emang gua hobi mulai hobi bikin video gitu. Gua seneng aja gitu nangkep momen-momen sampai akhirnya gua ketemu salah satu rekan kerja juga yang punya hobi Mm-mm. yang sama dan gua ngelihat potensi dia. Akhirnya kayak wah, ini keren juga nih. Sayang banget nih orang-orang kayak mereka kayak si orang ini terus ada beberapa orang lain. Mm-mm. Ini sayang banget kalau dia bergerak sendiri. Kenapa nggak gue mencoba untuk ngumpulin orang-orang di sini, nggak cuma pramugara, bahkan teman-teman yang lain, dan masih banyak juga pasti yang belum ke expose gitu kan. Sampai akhirnya gue belum pernah terbang bareng nih pada satu satu perusahaan juga. Akhirnya gue coba DM dan gue bilang, bro lu mau nggak gini gini gini. Akhirnya ya udah ayo berangkat. Ya udah jadi kita mulai dari 2 orang itu. Namanya Adam ya. Kalau misalnya kalian Adam. tahu Adam Nasroh, ya itu. Mm. Jadi salah satu foundernya itu Adam Nasroh juga. Jadi gua sama Adam bikin. Jadi mulainya tuh di pramugara di maskapai gua sampai akhirnya ketemu dagelan aviasi dan dagelan aviasi punya banyak link dari mulai pilot, mekanik, Mm-mm.
AMC, Oh, dagelan aviasi dan itu lain-lain. kayak ngumpulin juga ya orang-orang di aviasi untuk punya Iya, konten juga ya. dia punya konten juga. Akhirnya ada Mm-mm. dagang aviasi, ada banyak link. Ya udah di situ gue nge-declare yuk kita join Mm. yuk di Creation. Creation punya visi menjadi wadah para kreator untuk menjadi sebuah forum dan lain-lain. Ya udah akhirnya terkumpul lah Creation yang sekarang dari Oke. berbagai macam profesi. Terus lu bagaimana nih menilai Creation? Sudah sukseskah atau sudah berkembang atau gimana nih? Kalau dibilang sukses belum, menurut gua belum. Tapi Mm-mm. berkembang sudah karena tujuan awal Creations itu adalah menjadi wadah kreator penerbangan dan sekarang sudah terwujud, sudah 2 tahun, sudah Mm-mm. terwujud menjadi ya wadah tempat forum orang-orang konten kreator, digital creator, orang-orang yang bertalenta, yang kreatif di dunia penerbangan tuh kekumpul gitu di Mm-mm. situ, di suatu grup itu. Jadi Tapi udah kalau dibilang terjawab ya. sukses sih, belum sih. Oke, udah terjawab ya kenapa lo minat terhadap dunia digital karena lo sering Yes. suka banget awalnya untuk capturing momen, terus Ya, nggak benar. lama ketemu juga sama orang-orang yang sefrekuensi ya. Itu frekuensi benar. Iya, Pak. Terus jadi kesibukan lo apa nih sekarang? Gue dengar lo udah Kesibukan gua. menikah ya? Ya alhamdulillah Mas Nanda. Alhamdulillah saya diundang tapi saya nggak datang ya. Enggak, pas itu kan ke itu ya mana? Ke Jerman ya? Lagi Widih. jalan-jalan Itu ya, doang. kebetulan. Terus apa nih yang bikin lo udah pramugara di usia muda 18-19 tahun, menikah juga di Hmm. usia muda gitu, apa yang mau mencetuskan lo untuk oke deh gue menikah di usia muda gitu, kenapa nggak nunggu 27 tahun dulu, kenapa nggak ya usia matang lah, usia yang ideal gitu untuk seorang Ya, menikah ya. gitu, seorang cowok. Mungkin gua termasuk akselerasi kali ya, ikut kelas akselerasi kali ya. Ada akselerasi menikah ya. Emang 23 tuh hitungannya muda Dua ya tiga buat nikah tuh muda ya. dong, iya. Hmm. Iya, Iya kalau sih. di Jakarta lumayan muda lah ya. Oh, iya. Buat buat cowok sih muda ya. Biasanya rata-rata kan Oh, 25 gitu, 27 ya. oke. Karena gue pernah ada di fase di mana gue mikirkan bahwa gue tuh hidup untuk apa. Wih, ngeri banget ya. Ini Eh, obrolan biasa kan, bukan obrolan inspirasi atau obro- motivasi kan? obrolan biasa yang bisa membawa dampak yang luar biasa Oh, untuk yang mendengarkan. Gila kalau. tepuk tangan dulu semua buat Mas Anda, oke? Ya, jadi gue ada di mana fase gue bangun pagi, gue jadi pramugara, gue dapat duit sekian, gue bangun pagi, gue terbang ke sana ke sini, gue ngerasa kayak gue ngapain sih ngelakuin ini gitu, gue hidup untuk apa sih gitu. Mungkin eh, kalau yang buat agama Islam di Al-Quran gitu ya, di situ bilang kan, maka akan kuciptakan manusia dan jin untuk beribadah kan. Jadi gue berpikir, oh kayaknya ya gue diciptain emang untuk ibadah gitu, dan gue rasa ibadah yang paling besar itu salah satunya adalah dengan menikah gitu. Oke. Eh, terus ya karena faktor lingkungan juga, faktor keluarga, faktor teman-teman. Kebetulan roommate gue itu eh, umurnya beda 7 tahun. Jadi teman batch gue tuh rata-rata umurnya beda 7 tahun, 8 tahun. Dan mereka rata-rata udah merit semua. Menikah Dan muda pas itu juga ya. Jadi secara langsung oh lo enggak. terinfluence juga sama teman-teman lo atau gimana? Oh enggak, roommate gue nggak nikah muda, tapi karena umurnya udah lebih beda 7 tahun, lebih tua dari gue, Hmm. ya dia otomatis udah nikah kan. Hmm. Jadi ya gue ngelihat kayak roommate gue tuh kayak teleponan sama anaknya gitu, kayak ih adem banget ya balik tuh jelas gitu. Gue balik capek buat apa sih, jelas gitu ada yang nungguin. Gue capek nih, keringat gue nih jelas buat siapa gitu, arahnya kemana gitu, fokusnya jelas gitu. Dan ada temen gue juga, teman SMA gue juga ada yang nikah muda juga. Hmm. Jadi gue kayak emang faktor lingkungan sih, kayak
Terus gue suka lihat-lihat di ya YouTube lah kayak ceramah-ceramah kayak gitu kan. Terus kayak ya udah, gue memutuskan untuk menikah. Oke Dan gue deh. nggak mau, ya nggak mau lah, gue mengunci satu cewek aja lah. Asik. Oke, jadi menurut lo penghasilan lo sebagai pramugara sudah bisa mencukupi kah untuk kehidupan rumah tangga? Cukup banget loh, banyak loh pramugara tuh. Cukup ya? Gajinya cukup ya? Sebelum Alhamdulillah pandemi ya? cukup. Sebelum pandemi Ah, cukup sebelum ya? pandemi ya. Sebelum pandemi. Oke, gue pengen minta pendapat lo nih. eh, Married by accident. Coba. Merit, agak sensitif ya sedikit ya. Iya, Masalah merit by accident. Eh, Gimana ya? Kalau menurut gua, ya faktor pilihan lingkungan. atau faktor lingkungan menurut saya. Iya, bukan Jadi lo pilihan sih. menghindari itu juga ya, Bea. Sebenarnya lo Iya, kenapa lo nikah muda gitu? hmm, salah satunya. Sebenarnya faktor lingkungan sih. Oke, Mereka oke, juga oke. nggak mau lah. Jadi tujuan hidup lo tuh menikah adalah patokan kebahagiaan atau sebenarnya kebahagiaan menurut seorang pramugara yang sudah memutuskan untuk menikah muda ini apa gitu? Kebahagiaan. Punya ya keluarga, terus gua selalu diberi kesehatan. Mm-mm, Gua hidup serba kecukupan. Cukup buat mm. beli rumah, cukup buat jajanin orang, cukup buat beli Asik. mobil, cukup buat, cukup lah pokoknya lah. Itu sih menurut gua. Simpel itu sih sebenarnya. Yang penting sehat sih gue yang paling utama sih. gue berusaha gak baca komen beneran, tapi gue kayak mata gue ke mereka mulu. Sumpah, gue dari tadi nahan ketawa beneran. Tapi kita coba terus ya. Oke, oke. Tadi kebahagiaan hidup lo, jadi ya financial free ya. Jadi kayak lo udah tidak pusing lagi mengatur finansial di hidup lo, cukup untuk semuanya gitu. Cuma dan lo berusaha banget untuk menuju sana gitu. Tapi setelah lo jadi pramugara, kenapa lo nggak coba untuk bisnis di dunia tata boga seperti yang lo cita-citakan tadi? Atau sedang menuju ke sana atau kayak gimana? Sedang ke sana. Hmm. Jadi dari Creation itu ada sekarang gue lagi ngebuat namanya Creation Group. Jadi Hmm. tetap temanya tentang penerbangan, media kreatif, hal-hal yang kreatif. Jadi ada turunannya itu nanti baru baru launching sih. Itu Safe Flight namanya. Kita produk makanan juga untuk makanan berat. Jadi sekarang lagi Oke, mulai ada partner namanya Greg Tegerius itu partner. oke. Dia mencoba untuk join sama lu ya, untuk bikin apa, Safe Bukan, Flight. gue yang mengajak malah, gue yang mengajak. Oke, Safe Flight Gue yang namanya. mengajak. Safe Flight namanya. Apa? Safe Flight tuh. Safe Oh, jadi Flight. kayak safe. Oke, 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 oke. Safe, Semoga Safe sukses Master ya. Chef. Mm-mm. Ya, Karena Master banyak Chef. banget sekarang yang jualan, gue sampai bingung. Termasuk gue sendiri. Lama-lama Yes, kita barter Congki ya. Pramugari Jakarta. Anjing. Gue yang Jakarta tolong ya. Gue Nanti gue reseller sih bikin sebenarnya. bikin di Bogor nanti, Congki Pramugari Bogor. Pramugari Bogor. Oh, baik, Oh, boleh. oke kan? Buka cabang aja yang banyak. Oke, berarti bisa dibilang lo memutuskan untuk jadi pramugara dan sukses di usia muda, terus lo bisa punya kesempatan untuk buat creation, terus bikin safe flight ini, banyaklah kesempatan itu. Berarti peran orang tua bisa dibilang penting ya buat lo ya. Apa peran orang Penting. tua menurut seorang TB itu gimana? Penting banget. Peran Orang tua orang tua masih ada penting. kan, Be? Masih ada, dua-duanya masih ada. Mhm. Jadi gimana nih? Uh, Mereka bisa mendukung cita-cita lu atau sebenarnya peran orang tua yang ideal buat seorang lu tuh apa? Orang tua gue yang sekarang udah ideal kok. Dan gue jadi pramugara juga atas ya restu dari orang tua gue.
Mm. Ya masukan juga dari orang tua gue, akhirnya gue coba jalanin, gue mencari celah mana sih hikmahnya apa, ternyata sampai sekarang ini ternyata ternyata benernya orang tua gue gitu. Dalam artian apa nih? Mendidik secara keras kah atau kayak gimana? Mendidik secara nggak keras sih. eh Gimana ya, nyokap gue, karena keluarga Mengarahkan, gue tuh, membebaskan sebenarnya. ya keluarga gue itu, Lu gue berapa tiga bersaudara bersaudara sih? cowok semua. Tiga bersaudara. Tiga bersaudara gue cowok semua. Nyokap gue seorang guru, Mm. dan nyokap gue sebenarnya tipe nyokap yang cuek. Jadi eh ya gue lebih lebih banyak bergaul sama teman sih. Gue sering ikut ekstrakurikuler gitu. Mm. Nyokap ya bantu doa, terus ya ngajarin-ngajarin. Doa sih sebenarnya sih. Kok kayak terharu gitu ya? Gue kayak berharap air mata gitu. Biar banyak yang nonton. Jangan, jangan. Aduh, berarti peran orang tua tuh penting banget buat Penting seorang banget. lu dan Sampai gue pun perkembangan. nggak bisa berucap-ucap gitu. Iya ya, lu nggak bisa deskripsikan dengan kata-kata Iya, ya. nggak ada. Jadi sekarang Pokoknya sekarang gimana nih? Lu sudah ninggalin orang tua dalam artian meninggalkan merantau dan udah punya istri di usia muda gitu. Jadi suka kangen nggak nih? Pasti kangen lah ya. kangen. Dan ini loh Mas, kalau anak cowok itu mau sampai Hmm, kapanpun tetap anak ibunya. hmm. Jadi gue tetap ya keep kontak, gue tetap teleponan, gue tetap teleponan. Dan keluarga juga kan di Bogor kan, nyokap di Bogor, jadi Hmm. dari bandara juga Nggak lumayan dekat terlalu sih jauh lah Bogor, ya. Hmm. nggak terlalu jauh, jadi masih Hmm. kejangkau. Oke, berarti Gitu sih. sekarang yang lebih banyak menghabiskan waktu sama lo, orang tua dan istri lo dong. Siapa? Upi ya namanya ya. Ya, Kayaknya gue lupa deh namanya. So nggak kenal. Acting. Oke. Jadi seberapa berartinya seorang istri ini buat lo? Di umur pernikahan yang berapa lama nih udah menikah? November, berarti berapa tuh? Belum nyampe setahun sih, Oh ya, belum nyampe setahun. 5 bulan ya, 4 bulan, berapa bulan ya? Oh, lebih lebih oh ya. sorry. Jadi Ya itu. bagaimana nih lo berarti seberapa berartinya seorang istri buat seorang lo nih? Eh, Istri gua itu adalah doa-doa yang selama ini gua minta dan terkabul. Wow, Itu sepenting itu. Anda Ray Rambang. Oke, oke. Oke, terus lanjut, sorry. Iya, sepenting itu. Jadi istri gua adalah doa-doa yang selama ini gua minta dan terkabul. Jadi sepenting Hmm, sepenting itu. oke, jadi sepenting itu dan lo merasakan sebenarnya gimana sih orang berumah tangga tuh ternyata oh yang seperti kita pikirin tuh kayak terkekang atau nggak bisa main Mm-mm. atau kayak gimana. Itu bener nggak sih apa setakut itu apa nanti ada Bucin, ada maksud lu bucin? sebucin itu terus nanti apa sih gimana sih kayak bayangan kehidupan rumah tangga ternyata setelah yang lo Sebenarnya jalanin beberapa bulan ini. ya, gue jalanin adalah gue belajar untuk bertanggung jawab intinya, lebih Hmm. bertanggung jawab. Terus eh bukan bucin ya sebenarnya, kita bukan bucin, tapi kita sebagai lelaki hanya menghargai wanita, bukan bucin ya, Hmm. kita hanya menghargai wanita kita. Terus dan setelah gue menikah pun gue belajar yang namanya Gue gak bisa, gue gak baca ini bangke-bangke. Oke, oke, terus setelah menikah pun lo gak bisa apa? ya, gue belajar bahwa menikah itu atau punya pasangan itu bukan berarti kita mau yang kelebihannya aja, menerima kelebihan aja, tapi dimana kita harus belajar menerima kekurangan dari pasangan kita gitu. Oke,
kekurangan yang nggak enak ya kalau ngomongin kekurangan ya. Ya, Cuma maksudnya dong, biasanya aib, Pak. oke oke oke. Eh, oke deh, closing statement nih. Gue ada beberapa pertanyaan buat lo yang Ya. harus dijawab. Ini pertama untuk semua netizen atau semua pramugara wannabe yang ingin bergabung di profesi sebagai pramugara nih. Pesan lo sebagai pramugara yang udah jadi nih, apa nih untuk mereka semua? Olahraga, rajin olahraga, belajar Mm-mm, bahasa Inggris, mm-mm. pede. Rajin olahraga, belajar bahasa Belajar Inggris, bahasa Inggris dan dan communication skill mm-mm, dan pede. Kuncinya pede. percaya diri ya. Oke, Ya. terus bagi siapapun di luar sana nih yang ragu untuk menikah di usia muda, coba apa? Yang masih ragu. Mm-mm. Hmm, gua nggak bisa memaksa orang ya karena ada beberapa faktor gitu kan. Dari Oke. faktor keluarganya, Mm-mm. lingkungan, pendidikan dari kecil seperti apa. Gua nggak bisa memaksa orang, udah lu nikah aja, nikah muda, nggak bisa. Kalau misalnya gue ada di posisi, sorry ya, misalnya gue ada di posisi Mas Nanda, gue lahir sebagai di lingkungan keluarga Mas Nanda atau Mm. pergaulan Mas Nanda dan lain-lain, mungkin saat ini gue mungkin belum gitu kan. Mm. Jadi sebenarnya kuncinya balik Tergantung lagi sih, seberapa orang di sekitar lo yang mempengaruhi kehidupan lo juga ya, ya. ya. Jadi Oke, balik lagi sebenarnya kita tuh hidup untuk apa itu aja. Kalau kalau oke, udah nemu jawaban itu, ya udah, insya Allah pasti. oke. Ini pertanyaan Ya. terakhir sebelum kita tutup obrolan biasa bersama seorang pramugara ini yang sebenarnya gue udah kehabisan pertanyaan sih dari netizen juga gue udah tanya ada sebagian besarnya ya. Sebelum terakhir deh, kedua terakhir deh. Ini kayak Ah, orang sering banget nih nanya syarat-syarat pramugara tuh apa gitu. Boleh pakai behel kah atau apa segala macam gitu. Paling utama banget syarat-syarat yang wajib banget dipunya tuh apa sih? Kalau tadi kan kayak kiat-kiatnya tuh percaya diri, olahraga, belajar mm, bahasa Inggris. Tapi kayak persyaratan yang sebenarnya yang selain yang ada di website lamaran pekerjaan lowongan itu apa sih gitu? Yang menurut lo penting nih gitu. ya Fisik, berat badan proporsional sih. Tinggi mm-mm. berat badan sama bisa bahasa Inggris. Udah itu. Bisa bahasa Inggris, berat badan Dan proporsional, dan udah oke. good looking, wajah terawat ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang selalu gue tanyakan dan akan gue tanyakan ke semua narasumber gue, yaitu bagaimana lo melihat seorang diri lo sendiri di 5 tahun ke depan. Gua punya perusahaan sendiri. Gua Oke, punya sebuah sistem di perusahaan gua dan sudah berjalan sistem itu. Gua punya keluarga kecil, bahagia. Gua punya gedung perkantoran sendiri. Nah, itu sih. So, oke, gua 5 tahun lo udah punya gedung perkantoran, bebas maksud gua ya finansial. ya gedung Hmm, atau tempat lah, gue punya tempat sendiri. oke, kita aminkan bersama-sama ya. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kesibukan lo apa nih nanti ke depannya setelah ini, setelah COVID selesai, ketemu vaksinnya nih, tiba-tiba Hmm. dokumen perjalanan tuh udah nggak rapid test lagi, tapi harus dokumen udah vaksin. Hmm. Apa yang harus gue lakuin? Mm-mm. Ya, ya ikutin protokolnya aja. Enggak, lo ke depannya mau ngapain nih setelah semuanya Oh, normal, nabung kalau lagi semuanya udah belanja. normal ya gue tetap jalanin yang sekarang ini. Gue tetap sebagai digital creator, content creator, gue sebagai creator, gue sebagai tetap sebagai pramugara, dan gue tetap menjalankan usaha itu, makanan itu. Oke deh,
sudah ada di penghujung acara. Sekarang silahkan lo promosiin apa YouTube lo, terus gimana lo bisa di subscribe menurut akun pribadi lo dan akun Creation. Coba silahkan, gue kasih waktu untuk promo. Wih, gila. Buat teman-teman semua, penontonnya Mas Nanda Tuh. Kurniawan, boleh kalian follow Instagram saya kalau tertarik ya, tuh bagus rasa. Ah, YouTube ah. channel tentang ya kehidupan sehari-hari, kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan gua, itu ada di Itu Bagus Rasa. Dan channel Creator Aviations itu bakal ngebahas Semua tema tentang aviasi, penerbangan, tentang penerbangan, aviasi. bagi siapapun Wow. kalian yang mau jadi pramugara ya. Jadi sukses Yes. untuk profesinya sebagai pramugara dan digital content creator, terus sukses bahagia terus di pernikahan di usia mudanya dan dengar-dengar udah Amin. mau punya baby ya, bentar lagi ya. Iya, alhamdulillah. Cowok Doain cewek aja belum kan. boleh dibocorin, belum ya? Ah, hanya di obrolan biasa aja kali, Oh, obrolan biasa ini ya. oh boleh. Cowok cewek. Eh, pas diperiksa sih cewek sih. Pas diperiksa. Wow. Jadi pramugari Mukanya nanti. mirip gitu. Ah, mukanya mirip Jawa. Upik, ntar gua kasih fotonya ya. Oh iya, iya, iya. Oke deh, terima kasih ya. Terima kasih Be, sukses selalu dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan membawa masa di yang Makasih. komen dari tadi. Kita bacain dulu biar pada seneng ya. Ada Mas Devri, Mas Ferli, Zara, Widi, siapa lagi deh? Penonton setia itu. Oh, Kevin. Dari tadi Ada gue Mas Vena. baca. Oke, jadi niatan gue tidak mengincar nih penonton live, tapi ini bisa di-save di IGTV dan di vlog gue yang nantinya bakal bisa jadi dokumentasi atau bisa ditonton dimanapun, yang gue berharap bisa menginspirasi untuk kalian semua. Be, Iya. thank you ya. Gue Thank admin you ya. Mas Anda udah mau dimasukin ke Bye. Oke. ya. Oke, itu dia tadi live bareng bersama Pramugara dan Digital Content Creator. Jangan lupa di subscribe YouTube channel gue, terus di like IGTV-nya, di share mungkin bisa membawa apa ya, sedikit menginspirasi dan oh ya ini ternyata patokan dan tidak begitu penasaran lagi dengan yang namanya profesi pramugara dan digital content creator yang diciptain sama pramugara tadi yang namanya Tuh Bagus Rasa. Oke, terima kasih, selamat malam, terima kasih banyak.